Ya, oke. Tahu kita tadi akan berdiskusi mengenai nasi putih, bubur putih, ketupat, mana yang jahat, mana yang baik, atau bagaimana cara pendekatannya mengolahnya supaya tetap jadi baik ya, Dokter Christopher ya. Nah, Nah, dokter ini sebenarnya udah ada bubur, udah ada ketupat, udah ada nasi. Tapi kita mau bahas dulu fakta dan mitos berikut ini. Sarapan bubur adalah salah satu pilihan yang digemari masyarakat segala usia. Namun mengonsumsi bubur belakangan tidak disarankan bagi penderita diabetes. Karena jika dibandingkan nasi, bubur memiliki indeks glikemik tinggi yang akan berdampak meningkatkan kadar gula dalam darah melonjak secara cepat. Ini fakta atau mitos ya, Dok? Oke, ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Bubur bisa meningkatkan gula darah secara cepat. ya. Fakta, betul. Jadi kalau misalnya itu kita bilang dengan glycemic index tuh. Makanya kalau di sini, kalau kita dikasih 3 macam kayak gini, indeks glikemik paling tinggi itu adalah di bubur. Kenapa? Karena dia mengurangi proses mengunyah. Tinggal selep, sedot, telan. Di tubuh kita juga nggak perlu nyerap banyak. Nggak perlu terlalu proses terlalu lama, dia langsung terserap. Lebih gampang dicernanya. Makanya indeks glikemik lebih tinggi di sini. Dia lebih gampang untuk meningkatkan gula darah secara cepat. Kedua adalah nasi putih yang baru matang. Itu. Yang ketiga paling lambat ini. Kenapa? Ya karena kita harus kunyah dulu prosesnya, kita harus nelen lagi gitu. Paling lambat justru ketupat. Padahal ketupat sama nasi kayaknya lebih empuk ketupat ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin kalori, Iya. paling gede kalori adalah di ketupat. Ketupat. Kedua adalah si nasi, ketiga adalah si bubur. Kalau kalori. Kalau kalori, kalau tadi kita bahaskan adalah mempercepat meningkatkan gula darah. Iya. Tapi kalau tadi di video gula darah buburnya kan campurnya sayur tuh. Iya. Nah, dengan menyampur sayur itu adalah salah satu cara membuat indeks glikemik si bubur itu turun. Karena ada tambahan serat di situ. Oh, bagus tuh berarti. Kalau bubur Manado kan campur sayur semua. Campur Iya, sayur, campur jadi protein, campur-campur, campur iya, ikan ayam, gitu kan, ikan, campur iya. ubi gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menurunkan indeks glikemik. Jadi si bubur ini tidak langsung loncat gula darah kita ketika kita konsumsi itu. Ya. Oke, nah dokter ini kan indeks glikemik kita kan sering dengar nih katanya bisa meningkatkan gula darah itu namanya itu faktor untuk meningkatkan gula darah. Nah sebenarnya indeks glikemik ini sendiri ini apa sih dokter? Apakah dia emang gula yang terkandung dalam makanan kah atau apa nih dok? Jadi kalau indeks glikemik itu kita tuh ngebahas tentang jenis makanannya. Misalnya roti putih, roti gandum, nasi putih, nasi merah, nasi coklat gitu. Diteliti ketika kita makan, diukur tuh gula darah kita. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam gitu. Seberapa cepat, mana yang cepat naik. Nah, nomor 1 yang menjadi patokan adalah si roti putih tadi dengan kategori 100. Kalau ada yang lebih cepat dari itu, biasanya indeks glikemik di atas 100. Kayak Apa teh tuh? manis Teh gitu. manis. Minuman-minuman manis itu di atas 100 tuh biasanya. Minuman bersoda juga. Minuman bersoda, pokoknya yang gampang diserap sama tubuh itu langsung loncat naik itu bisa sampai di atas 100. Nah, kalau si nasi itu tadi saya bilang berkisar antara sekitar 80 untuk yang baru mateng gitu ya. Kalau bubur bisa lebih tinggi, sekitar 90-an. Itu karena ya itu tadi, dia lebih gampang diserap. Oke. Jadi kalau misalnya nurunin indeks glikemik, itu caranya dengan mengkombinasikan antara protein, serat sama karbohidrat. Kita makan bareng supaya si karbohidrat itu nggak langsung loncat naik. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau yang paling baik kita pilih untuk makan sehari-hari yang mana, dokter? Nasi ya? Nasi boleh, nggak masalah. Yang penting juga adalah food combining. Ini ada yang senang nih kalau lihat nasi nih. Jadi apa tuh nasi itu sebenarnya cara mengolahnya dan cara makannya supaya nggak jadi jahat buat tubuh kita tuh gimana? Oke, kalau kita makan nasi per 100 gram nasi, kalau ini banyak nih, ini kurang lebih sekitar 200 sampai 250-an gram gini per servingnya. Jadi kalau kita ambil nasi sekitar 100 gram nasi, itu kalorinya sekitar 150 sampai 170 kilokalori. Tinggi juga ya? Tinggi. Nah, untuk membuat si bubur, ini kan kita ngomongin nasi. Kalau bubur satu mangkok paling kalorinya tuh cuma 120 sampai 150-an. Tapi indeks glikemiknya tinggi. Tapi indeks glikemik lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bikin bubur dengan komposisi nasi segini, bisa mungkin jadi 2 mangkok bubur. Ya. Tapi kalorinya tuh setengahnya gitu loh maksud saya. Kalau lontong, dia kan padat. Satu nasi begini paling jadi setengah lontongnya itu cuma setengah. Makanya kalorinya jadinya lebih besar di Lebih besar. lontong. Jadi kalau mau makan nasi, ya udah ambil aja nasi putih. Kita ambil sekitar 100 gram atau kurang lebih sekitar 1 centong atau 7 sendok makan. Kita kombinasiin dengan sayuran. Mau apa? Mau bayam, kangkung, brokoli, sawi. Itu kan secara tidak langsung membuat serat
asupannya jadi lebih tinggi, membuat indeks glikemik jadi lebih rendah. Kita kombinasikan juga dengan protein, ayam, ikan, daging, telur, tahu, tempe. Dan lebih kenyang juga sebenarnya. Lebih kenyang dibanding kita hanya makan nasi putih doang pakai telur misalnya. Apalagi nasi putih pakai mie ya. Itu double karbo ya jadinya. Ya dokter, tapi ini kan kalau cara proses memasaknya, ini kan zaman sekarang kita udah pakai rice cooker. Nah terus tapi ada cara tradisional yang nasinya ditanak tuh. Nah ini ada perbedaan nggak? Mungkin lebih sehat yang mana atau gimana dok? Oke, kalau dari sisi kalori dia sama. Per 100 gram ya sama. Bedanya apa? Kalau rice cooker ya pasti lebih mudah, tinggal cetek, tinggal kita bisa lakukan aktivitas lain. Kalau tanak kita perlu ngadon lagi gitu ya. Nah cuman kalau menanak nasi itu tergantung siapa yang masak. Maksudnya? Ada yang jadinya pulen, ada yang jadinya perak keras. Nah, kalau kadar airnya ya? Betul, tergantung kadar airnya juga. Jadi kalau nasi itu perak keras, itu kan tubuh kita juga proses mencernanya juga perlu lebih lama. Makanya ada yang bilang bahwa kalau nasi dimasak dengan cara ditanak, indeks glikemiknya lebih rendah. Karena kondisi kayak tadi. Sama aja kalau kita masak rice cooker, tapi airnya kita kurangin dibanding yang seharusnya, kan jadi keras tuh nasinya. Oke, jadi kesimpulannya, nasi cara mengolahnya itu lebih benar yang mana? Pakai rice cooker atau dengan tanak tradisional? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.